Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Johnny yang bertemu dengan Chris marah kepada Chris karena Chrislah penyebab keluarga mereka berantakan dan hidup Siska menderita. Chris pun meminta maaf kepada Johnny dan mengatakan kalau dia sudah berkali-kali menghubungi Siska, namun Siska tidak menjawab. Dan Chris menanyakan kepada Johnny bagaimana keadaan Siska sekarang. Dan Johnny pun menceritakan semuanya kepada Chris, dan Chris menyatakan siap membantu keluarga Johnny. Sementara itu Siska yang sedang hamil dan berada di rumah Leo semakin tertindas oleh ulah Tante Marissa. Karena Siska hamil ketika Leo tidak berada di rumah, namun Siska meski sudah dimaki dan diusir berkali-kali masih tetap bertahan di rumah Leo sampai Leo pulang. Dan ancaman terbaru bagi Siska di rumah Tante Marissa bukan saja Tante Marissa tapi Red, Tiara. Tiara ini lebih jahat dari Tante Marissa. Tiara yang ingin merebut Leo dari Siska selalu berusaha menyingkirkan Siska dari rumah Leo. Dan kini ketika Siska hamil, janin yang dikandung Siska juga jadi sasaran Tiara. Tiara berusaha agar janin yang dikandung Siska keguguran. Tiara yang licik ini menyuruh pembantunya Tante Marissa untuk membeli nanas dan memberikannya kepada Siska. Untungnya ada Ardan yang lagi ke rumah Tante Tiara dan Ardan melarang Siska untuk memakan nanas tersebut. Dan Siska pun mengatakan kalau dia tidak tahu nanas itu akan mengakibatkan janin yang dikandungnya keguguran. Dan Siska langsung menuduh ini pasti ulah Tiara. Namun Tiara yang licik ini berkelit kalau dia tidak menyuruh Bibi memberikan nanas. Tante Marissa yang memang tidak suka kepada Siska langsung memarahi Siska. Nah guys, di sini Mimin pun punya prediksi niat Tiara untuk menyingkirkan Siska akan sia-sia karena janin yang dikandung Siska tidak berhasil Tiara gugurkan. Dan Leo akan pulang, dan ketika mengetahui Nana hamil, Leo pun senang sekali. Namun ini hanya prediksi Mimin semata yang belum tentu kebenarannya. Sementara itu di sisi lain, pernikahan Pak Diki dengan Dr. Kori ini menghadapi prahara karena Pak Diki mengakui kalau yang meniduri Dr. Kori di villa adalah dia. Dr. Kori pun marah kepada Pak Diki dan mengusir Pak Diki dari kamar pengantin. Dan malam pertama Pak Diki bersama Dr. Kori pun kali ini gagal. Namun Pak Diki mengatakan kepada Dr. Kori kalau dia akan kembali setelah Dr. Kori siap karena Dr. Kori sekarang sudah resmi menjadi istrinya. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.